Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini aku mau desk tour. Meja ini tempat aku biasanya bikin lettering dan kaligrafi. Tempatnya ada di dekat meja gambar anak-anak. Kebetulan ini lagi rapi ya, tapi tahu sendirilah kalau lagi bikin-bikin pasti berantakan dengan alat tulis, dengan kertas. Nah kalau udah berantakan banget gitu, aku biasanya ngerjainnya melipir ke meja makan. Untuk video ini sengaja aku rapiin dulu supaya enak dilihat. Nah yuk kita mulai turnya sekarang. Di bawah situ ada cutting mat, ada beberapa karton yang biasa aku jadikan background foto, dan ada charger laptop aku. Kita naik ke atas, ini ada rak kawat. Rak kawat ini tempat aku memajang karya-karya lettering dan kaligrafi yang aku suka. Terus ini 2 bulanan yang lalu aku baru belajar bordir atau sulam. Nah ini aku bikin lettering juga dengan benang sulam, terus aku pajang di sini pakai hooknya. Yang hitam ini adalah tripod buat aku rekam video. Ini HP-nya dijepit di sini. Lalu ini iPad yang aku pakai untuk digital lettering, lagi di charge. Lanjut ke perintilan-perintilan. Nah ini ada amigurumi bunga matahari. Ini aku rajut sendiri. Lalu ada lilin. Lalu ada ini succulent. Succulent ini sangat low maintenance, makanya aku pilih untuk menjadi tanaman di meja. Lalu ada post-it dan ada beberapa botol Ecoline liquid watercolor. Ini ada benang-benang rajut untuk aku bikin amigurumi atau crocheting. Lalu ini dia alat-alat tulis aku. Nah ini alat-alat tulis aku. Memang jumlahnya tidak banyak karena aku juga orangnya cenderung minimalis dan gak suka numpuk banyak barang. Terus kalau udah gak spark joy, biasanya aku akan kasihin ke anak aku supaya gak numpuk dan gak mubazir. Aku organizing ini di section-sectionnya, sebagian berdasarkan merek, sebagian berdasarkan fungsi. Nah kalau misalkan aku punya banyak, biasanya aku jadikan section sendiri. Seperti contohnya ini yang pertama, ini Artline Sticks. Pasti udah pada tahu kan Artline Sticks. Lalu untuk tombol ini aku pisahin, yang sebelah sini untuk yang warna-warni lebih nyata, yang sebelah sana untuk yang warna-warni lebih soft. Nah tombol-tombol ini tuh awet loh, jadi ini semua aku beli belum pernah aku ganti kecuali yang hitam. Yang hitam ini udah yang ketiga karena aku paling sering pakai yang hitam. Nah selain Artline aku belum pernah beli brush pen satu set, aku biasanya pilih warna yang aku suka aja. Aku prefer seperti itu. Berikutnya ada Apple Pencil aku. Dan di section yang sama ada alat-alat untuk lettering juga. Ini adalah 2 Sakura Pigma Micron aku yang aku beli dari awal aku lettering. Ini aku suka banget, aku sayang banget, makanya aku simpan walaupun udah makin tipis. Terus ada juga stapler, aku punya 2 juga tapi yang satu hilang di rumah teman. Dan sekarang aku mulai beralih ke snowman. Karena snowman ini jauh lebih ekonomis, tapi tetap oke juga dipakai untuk lettering. Next, aku punya ini 2 unit chalk marker untuk lettering di atas chalkboard atau di atas kaca. Lalu ada 3 gold marker dari Sharpie, dari Faber-Castell, dan dari Sakura Pen Touch. Terus ini ada 2 Sakura Jelly Roll warna putih. Lalu ini marker hitam standar aja. Ada stapler buat nulis, bukan buat lettering. Lalu ada pensil. Dan isian pensil mekanik. Pensil mekaniknya mana ya? Section selanjutnya adalah brush pen lain selain Artline dan Tombow. Nih aku punya 3 Pentel Touch warna hitam. Ini adalah favorit aku. Aku udah cocok banget pakai ini. Bukan karena dia paling bagus ya, karena kan alat tulis juga cocok-cocokan. Nah, aku karena udah cocok, aku sampai beli 3. Terus aku juga punya warna pink dan orange-nya. Udah 3 ini aja karena aku nggak beli satu set. Lalu ada Zig Metallic Brush Pen. Ada ini embossing pen dari Zig juga. Kapan-kapan bikin video embossing, lucu juga kali ya. Lalu ada Edding. Ini Edding ini merek Jerman, kayaknya belum ada di Indonesia.
kemudian ada Ecoline, dan juga Snowman. Nah ini masing-masing aku cuma punya satu-satu aja karena pengen nyobain. Dan terakhir ini ada dari Tombow Fudenosuke dan Tombow Twin Tip. Ini water brush. Sudah deh brush pennya. Lanjut, ini ada Edding Porcelain Marker untuk nulis di atas porselen kayak gelas atau piring gitu. Tapi habis ditulis supaya jadi permanen kita harus bakar dulu di oven. Aku juga punya dari Panduro. Itu warna-warna lain yang ada di section ini adalah merek Edding juga. Lalu ini ada watercolor palette dari Van Gogh. Van Gogh ini kan dari Belanda. Dibacanya bukan Van Gogh ya, tapi Van Gogh karena dalam bahasa Belanda huruf G itu dibacanya seperti kita membaca huruf G. Ini aku jarang pakai, yang lebih sering pakai malah anakku. Akunya belum dapat feeling gitu buat watercolor painting. Ini adalah metallic watercolor dari Coliro. Ini aku belinya satuan 6 warna yang aku suka, terus aku beli tempatnya. Nah, ini biasanya aku pakai untuk membuat watercolor lettering. Kalau yang warnanya lucu-lucu ini nih, ini handmade watercolor dari Brillianza. Terus ini ada pen holder dari Moblek. Ada juga beberapa nipsnya. Aku sempat kepengen belajar di pen kaligrafi awal tahun ini, tapi karena belum menjadi prioritas jadi nggak disempet-sempetin aja. Moga-moga lain kali insyaallah. Terus ini ada beberapa brush juga dari Royal Talents. Oke, alat tulis sudah terabsen semua. Sekarang yuk kita ngintip ke laci-laci. Laci pertama ini isinya ada karya-karya lama aku yang aku simpan. Karena sebenarnya nggak semua aku simpan juga sih. Terus ini ada baterai bekas. Aku kumpulin dulu karena di sini baterai nggak boleh dibuang sembarangan. Jadi harus dibuang di tempat sampah khusus. Terus ini random aja sih, ada cutter, HP lama, terus ini ada uang-uangan punya anakku. Laci kedua, ini isinya adalah kertas-kertas dan buku yang aku pakai untuk lettering atau kaligrafi. Ini kalau buat latihan-latihan aja aku pakai kertas HVS biasa. Tapi aku juga punya beberapa kertas lain seperti watercolor paper dari Faber-Castell. Ini belinya dari Amazon. Dia aku beli karena paling murah. Dia tipis tapi bagus. Terus ini ada dua lagi, Canson watercolor paper sama Canson marker paper. Ini ngomong-ngomong aku belinya di Indonesia loh yang Canson ini. Dan banyak alat tulis juga yang aku beli di Indonesia karena jauh lebih murah. Jadi kalau pas kebetulan lagi mudik atau pas mau ada yang berkunjung ke sini, aku suka nitip alat tulis, bukan nitip makanan, aku lebih suka nitip alat tulis. Terus ini ada sketchbook. Terus ada jurnal hadis, terus ada craft paper, ada Rhodia pad, isinya lettering juga. Terus ini ada bullet journal, tapi tidak berhasil kalau di aku karena pada dasarnya aku bukan orang yang organized. Laci ketiga, ini ada benang-benang rajut juga sama seperti yang tadi di atas meja, tapi ini udah kurang rapi bentuknya jadi aku taruh di laci aja. Lalu ada benang-benang jahit biasa juga. Ini aku nggak jahit pakai mesin sih, tapi kalau misalnya ada baju yang rusak jadi bisa dibetulin pakai ini. Terus ini alat-alat jahit, ada crochet hook, ada washi tape. Laci keempat ini ada polyester filling buat isian boneka. Ini ada boneka project aku yang belum aku selesaikan. Nih amigurumi atau boneka crochet, boneka rajut. Terus ini ada benang-benang bordir, ada embroidery hoops, ada kain belacu buat bordir. Terakhir ini laci paling random sih, ini kayaknya barang-barang macam-macam ada di sini semua. Ada apa aja nih? Ada plaster, ada bibit tanaman, ada apa lagi nih? Oh ini ada nih, ini embossing powder. Terus ini itu yang biasa dipakai untuk embossing. Selebihnya random banget ya, ada materai, ada berbagai selotip dan lakban yang biasa dipakai orang-orang rumah pokoknya.
Nah, selesai sudah desk tour-nya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video selanjutnya.